Pak, sudah terlihat belum ya Pak? Sudah. Sudah terlihat ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Sofi Nadia Putri dari kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tulisan tangan saya yang berjudul implikasi dan diimplikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila dan diikuti dengan maka. Pernyataan tunggal yang pertama disebut dengan Jika aja lah. Kenapa Pak? Jika aja lah, jangan bila ya. Oh iya, jika juga bisa Pak. Mohon maaf Pak. Oke. Saya ulang lagi, implikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung jika dan dilanjuti dengan kata hubung maka. Nah, pernyataan tunggal yang pertama ini disebut dengan anteseden dan yang kedua disebut dengan konsekuen. Kata hubung jika dan diikuti dengan maka dilambangkan dengan tanda panah seperti ini. Implikasi diartikan dengan bermacam-macam dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya menyebutkan salah satunya, yaitu seperti jika kamu tidak ingin belajar, maka kamu tidak akan pintar. Untuk menyatakan suatu sebab akibat juga bisa digunakan dengan implikasi. Dan untuk menyatakan suatu tanda. Suatu implikasi bernilai benar jika antecedennya atau kalimat pernyataan tunggal yang pertama ini bernilai benar dan salah satu konsekuensinya juga benar. Jadi suatu implikasi ini akan bernilai salah apabila antecedennya benar dan konsekuensinya salah. Jadi jika dua-duanya pernyataan benar, maka implikasinya juga benar. Jika pernyataan yang A benar, namun pernyataan yang B salah, berarti implikasinya salah. Rumus formula dari tabel kebenaran implikasi ini, di sini saya misalkan pernyataan pertama dengan P dan pernyataan kedua dengan Q. Di sini rumus formula pernyataan P-nya itu benar, benar, salah, salah, dan pernyataan Q-nya itu benar, salah, salah. Maka P implikasi Q itu karena pernyataan P-nya benar dan pernyataan Q-nya juga benar, maka implikasinya benar. Kemudian yang kedua, karena pernyataan P-nya benar dan pernyataan yang Q-nya salah, maka implikasinya salah, karena keduanya tidak benar. Kemudian yang ketiga ada pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya benar, maka implikasinya benar. Kemudian yang terakhir ada pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya salah, maka implikasinya benar. Jadi di sini implikasi itu jika kedua pernyataannya sama-sama benar, berarti implikasinya benar. Jika kedua pernyataannya sama-sama salah, berarti implikasinya benar. Di sini saya punya contoh. Bila Riko adalah seorang pria, maka jika Riko adalah seorang pria, maka dia akan mempunyai kumis. Kemudian contoh kedua ada jika X adalah bilangan genap, maka X akan habis dibagi 2. Dan X habis dibagi 2 jika X adalah bilangan genap. Jadi X-nya ini adalah bilangan genap hanya jika X habis dibagi 2. Kemudian contoh berikutnya ada pernyataan P dan pernyataan Q. Dimana pernyataan P-nya ini kita belajar dengan aplikasi Zenius. Pernyataannya bernilai benar. Kemudian yang Q, pernyataannya Rita dapat belajar kapanpun. Pernyataannya juga bernilai benar. Maka implikasinya, jika Rita belajar dengan aplikasi Zenius, maka Rita dapat belajar kapanpun.
dan implikasinya juga benar karena kedua pernyataan tersebut benar. Ya, Sebentar Pak, satu gambar lagi. oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan diimplikasi. Diimplikasi adalah suatu pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Disebut juga dengan diimplikasi juga disebut dengan ekuivalensi atau diimplikasi. Diimplikasi dilambangkan seperti ini. Kemudian pernyataannya diimplikasi benar hanya jika kedua pernyataan P dan Q keduanya benar atau keduanya salah. Jika ada salah satu pernyataan salah, maka diimplikasinya juga salah. Di sini ada rumus formula dari tabel kebenaran diimplikasi. Ada pernyataan P, ada pernyataan Q, dan diimplikasi P dan Q. Nah, pernyataan pertama, pernyataan P benar dan pernyataan Q benar, maka diimplikasinya juga benar. Di sini pernyataan yang P benar, kemudian pernyataan Q benar, maka implikasinya salah karena keduanya tidak sama, tidak kedua-duanya benar dan keduanya salah. Kemudian di sini ada pernyataan P salah dan pernyataan Q benar, maka implikasinya salah. Kemudian ada pernyataan P di sini salah dan di sini benar salah, maka implikasinya salah. Jadi dari tabel di atas kebenaran implikasi P dan Q ini bernilai benar hanya apabila kedua pernyataan sama, benar atau keduanya nilai salah. Di sini contoh yang langsung yang ini aja deh, yang pernyataan P dan pernyataan Q, di mana pernyataan P 30 kali 2 itu sama dengan 60 dan pernyataan P itu benar, dan pernyataan Q ini adalah 60 adalah bilangan ganjil. Dan pernyataan Q ini adalah salah, maka implikasinya salah karena keduanya tidak sama-sama benar ataupun tidak sama-sama salah. Kemudian di sini ada contoh lagi pernyataan P dan pernyataan Q, di mana di pernyataan P Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Pernyataan P benar dan di pernyataan Q Bandung adalah ibu kota Jawa Barat dan pernyataan Q juga benar. Maka implikasinya juga bernilai benar karena keduanya sama bernilai benar. Kemudian contoh yang terakhir ada pernyataan P dan pernyataan Q, di mana pernyataan P itu 1 tambah 1 sama dengan 2 dan pernyataan Q 2 tambah 2 sama dengan 3. Di pernyataan P bernilai benar sedangkan di pernyataan Q bernilai salah. Maka di sini diimplikasinya bernilai salah karena keduanya tidak sama-sama benar ataupun tidak sama-sama salah. Seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf Pak, mohon koreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih ya. Baik, kita melanjutkan materi ya tentang logika matematika ya. Sebelum ke implikasi ada beberapa yang harus saya sampaikan ya terlebih dahulu. Kemudian kemarin itu sampai ini ya kontradiksi gitu ya. Tautologi kontradiksi. Nah, sekarang saya sudah muncul nih layarnya. Sudah Pak. Sudah Pak. Jadi ada definisi gitu ya. Dua buah gitu ya. Proposisi itu pernyataan atau kalimat tertutup ya, atau kalimat deklaratif gitu ya. Nah, dua buah proposisi majemuk gitu ya. Lambangnya itu kita lambangkan P cantik gitu ya. P cantik. Jadi kalau
majemuk itu berarti lebih dari satu klausa ya. Jadi minimal 2 kalimat lah gitu ya. Atau 2 proposisi gitu ya. PI gitu ya. Dan proposisi majemuk yang kedua itu Ki cantik gitu ya. PI gitu ya. Itu disebut ekivalen gitu ya. Ekivalen secara logika. Nah, itu dilambangkan dengan maaf, di sini ada pengajian ya kalau hari Kamis ini. Ya. Oke, jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik gitu ya. Tabel kebenaran yang identik. Jadi dua buah proposisi majemuk gitu ya, yang isinya itu pernyataan PQ dan selanjutnya dan Q gitu ya, disebut ekivalen secara logika. Itu dilambangkan dengan P ini ya, implikasi ini ya, jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Oke. Coba kita cari bagaimana sih dua kalimat majemuk yang ekivalen secara logika gitu ya. Sebelumnya coba cari oleh kalian tabel kebenaran dari kalimat majemuk ini. Nah ini ya, negasi P konjungsi Q dan negasi P disjungsi Q gitu ya. Coba cari sebentar ya, 2 menit coba buatkan tabel kebenaran ini. Silahkan. Sudah, Pak. Silakan tampilkan. Heri ya? Ayo.
Kok belum ada? Halo? Siapa tadi ya? Halo? Sebentar Pak, lagi dicoba. Sudah ada Pak? Apa masih belum? Belum tampil. Ah, udah, silakan. Sudah. Sudah. Ini saya lewat foto. Ah, susah. Mohon tunggu sebentar. Kenapa ya? Wah, kayaknya di sini kan lagi susah. Apakah langsung jawabannya saja, Pak? Silakan presentasikan mana? Tampilkan. Mana? Susah. Kenapa ya? Tadi udah ada. Iya. Mau di-download dulu ininya, gambarnya, karena saya pakai laptop sekarang. Oke. Sepertinya sedang itu ya, Pak. Tidak bisa. Laptop sayanya. Kenapa nggak bisa? Ini saya kan lewat melalui WhatsApp dulu gambarnya. Ternyata WhatsApp-nya itu error. Oke. Siapa tuh yang lain? Ada? Laura mungkin? Silakan Laura. Belum, Pak. Masa belum? Kan mudah ini. Ayo. Siapa tuh? Revina. Oh, Devi, silakan Devi. Apakah bisa kalau pakai kamera HP? Boleh, sok. Pakai apa aja lah. Mana nih? Apa itu nggak jelas? Nggak jelas, Pak. Enggak nih, nggak jelas. Hmm.
Coba bentar, Pak. Mungkin bisa Pak share screen pakai HP. Coba. Ya, silahkan. Gini mungkin Pak. Gini Pak. Coba jelaskan atuh. Sok, Oke, sebentar. buka Ini tutup. kan pernyataan P-nya benar. Untuk pernyataan Q-nya benar. Dan untuk konjungsi P, konjungsi Q benar. Dan untuk... Sebentar, Pak. Nah, untuk negasinya, negasi P konjungsi Q yaitu salah. Lalu untuk P benar, Q salah. P konjungsi Q-nya salah, dan untuk negasi P konjungsi Q itu benar. Lalu untuk P salah Q benar, P konjungsi Q salah, dan untuk negasi P konjungsi Q yaitu benar. Lalu untuk P salah Q salah, P konjungsi Q salah, dan untuk negasi P konjungsi Q benar. Mungkin sekian Pak. Yang satu laginya mana? Belum Pak, kirain satu. Dua tuh. Oh, iya. Coba mana yang lain? Yuk, Revina. Udah belum? Sudah Pak, tunggu Pak. Oke, silahkan. Ayo, lama-lama nih ya. Kenapa ya? Oke. Nanti disiapkan ya, kalau kuliah itu harus dipersiapkan dengan benar ya. Perangkatnya gitu. Oke, silahkan. Saya izin share screen ya Pak. Oke.
Ini Pak. Oke. Gimana tuh, Evina? Untuk yang pertama itu pernyataan B-nya benar-benar salah-salah. Untuk pernyataan Q-nya itu benar salah. Kalau yang pernyataan P konjungsi Q itu benar salah. Nah, negasi dari P konjungsi Q itu salah benar. Untuk yang kedua itu pernyataan B-nya benar salah. Q-nya pernyataan Q-nya benar salah. Pernyataan negasi P-nya itu salah benar. Pernyataan negasi Q-nya salah benar. Pernyataan negasi P disjungsi negasi Q salah benar. Itu Pak, terima kasih. Jadi gimana itu? Kedua kalimat atau proposisi majemuk itu? Apa? Jadi gimana? Kedua proposisi majemuk tersebut bisa dikatakan apa? Identik, Pak. Identik. Jadi apa kalau identik? Kebenarannya identik. Proposisi negasi P konjungsi Q dengan negasi P disjungsi negasi Q. Itu dikatakan apa? Ekuivalen, Pak. Iya, ekuivalen secara logika ya. Oke. Nah, itu ya yang disebut ekuivalen. Contohnya seperti itu. Salah satunya. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita. Nah, jadi ini ekuivalen ya. Ekuivalen. Nah, ada operator satu lagi ya, namanya itu exclusive OR gitu ya. Jadi definisinya itu ya. Misalkan kan P dan Q gitu ya adalah proposisi. Nah, exclusive OR gitu ya. Exclusive OR gitu ya. P dan Q gitu dinyatakan dengan notasi P plus gitu ya, tapi di dalam lingkaran gitu ya. Oke. Nah, adalah proposisi bernilai benar, gitu ya. Nah, jika hanya salah satu dari P dan Q benar gitu ya. Selain itu nilainya salah. Selain itu nilainya salah. Oke. Jadi tabel kebenarannya itu misalkan kita punya pernyataan P gitu ya. Salah
benar, salah. Maka ini salah ya. Benar, benar, salah. Nah, ini ya tabel kebenarannya. Oke. Itu ekuivalen dan tambahan ini ya, operator logika. Selain konjungsi, disjungsi, negasi, ada inclusive or gitu ya. Nah, berikutnya kita menginjak ke proposisi bersyarat ya. Sisi bersyarat. Apa itu proposisi bersyarat? Apa? Ada yang tahu proposisi bersyarat? Yang tahu nggak? Proposisi bersyarat. Devi, apa proposisi bersyarat? Sebentar. Sebentar, Pak. Masa? Kan udah kemarin ditulis sama kamu. Apa? Implikasi ya, Pak? Iya, aplikasi ya. Nama lainnya itu kondisional juga bisa ya. Kalau di buku ini kondisional ya. Oke. Di aplikasi ya. Di definisinya itu misalkan P dan Q gitu ya, adalah proposisi ya. Proposisi majemuk jika P maka I gitu ya, disebut proposisi bersyarat ya. Bersyarat atau implikasi gitu ya, atau kondisional, dan dilambangkan dengan ini ada yang dua panahannya gitu ya, satu juga boleh gitu ya. Oke. Nah, proposisi P itu disebut hipotesis ya, atau Pendapat atau anteseden itu ya, atau premis gitu ya, atau kondisi gitu ya. Oke. Dan proposisi Q disebut apa? Kesimpulan. konsekuen. Kesimpulan atau konklusi atau konsekuen ya. Konklusi ya.
atau simpulan atau konsekuen ya. Ya. Tabel kebenarannya tadi ya sudah dibahas. Waduh, udah mau habis lagi ya. Oke deh ya. Itu saja mungkin dulu ya. Waktunya habis. Ada tugas lagi ya. Supaya kalian belajar ya. Tugasnya itu mandiri ya. Buat resume tentang hukum logika proposisi ya. Seperti hukum identitas, hukum negasi, hukum dominasi, hukum idempoten gitu ya. Hukum involusi, komutatif, distributif ya. Ada asosiatif, De Morgan dan lain-lain ya. Kalian kerjakan ya nanti. Di uploadnya itu paling telat hari Rabu ya. Paling telat di upload Rabu ya, minggu depan ya, pukul 13.20 WIB. Oke. Sama ditulis tangan, di foto, formatnya PDF gitu ya. Oke. Hari ini kita sampai sini ya. Ini dikerjakan nih hukum logika ya. Contohnya gimana gitu ya. Jelaskan hukum logika yang hukum negasi itu gimana, itu contohnya gimana gitu ya. Ya, hari ini sekian dulu ya. Ada pertanyaan? Ya, kemarin itu ada yang baru bergabung ya? Siapa kemarin? Del Ferida ya? Simanulang sama Bethesda.